Baraka memandang James lagi saat ini dan berkata, "Tuan James, kelompok remaja kami memiliki 2 pasien di satu bangsal, tetapi setiap pasien kecil dapat didampingi oleh anggota keluarga untuk merawat mereka. Kamu atau istrimu bisa tinggal dan merawatnya, tapi hanya 1 orang yang bisa menemaninya dalam satu waktu. Jika kamu perlu mengganti penanggung jawab, kamu perlu mendapatkan izin khusus dan mendaftar di luar pintu." James berkata tanpa ragu, "Aku akan menemaninya." Baraka dengan cepat mengatur mereka bertiga dengan benar. Bam dan Siren ditempatkan di bangsal dewasa, sementara Jonathan kecil ditempatkan di bangsal anak-anak. Di bawah bimbingan staf, James menyelesaikan prosedur rawat inap untuk putranya. Dan seluruh proses itu seperti mimpi. Dia mengira putranya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji klinis BW Powder. Dan dia baru saja berdiskusi dengan istrinya apakah akan mengirim anak itu ke Amerika Serikat untuk perawatan rumah sakit. Tapi dia tidak menyangka semuanya akan terbalik dalam sekejap mata. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang pil pembaruan BW. James hanya memiliki satu pemikiran saat ini, dan itu adalah nyawa putranya, yang benar-benar terselamatkan kali ini. Dia tidak bisa tidak menebak-nebak di dalam hatinya, siapa yang diam-diam mempromosikan semua ini. Mungkinkah Tuan Damar yang kebetulan ditemui Bam benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Tepat ketika dia tersesat beberapa saat, istrinya tiba-tiba menelepon. Baru pada saat itulah James ingat bahwa dia terlalu bersemangat dan lupa mengimbangi istrinya dalam masalah yang begitu penting. Jadi dia segera menghubungkan teleponnya, dan sebelum dia dapat berbicara, Jenny ditelepon tidak sabar untuk bertanya, "James, bagaimana situasimu?" James berkata dengan bersemangat, "Jonathan telah diterima oleh mereka. Aku baru saja menyelesaikan prosedur penerimaan untuk Jonathan. Dan ada basis uji klinis di dalam BW Powder. Dan Jonathan dan aku ada di sini." Jenny berseru dengan gembira, "Benarkah, James? Apa yang kamu katakan itu benar? Apa Anda sedang bercanda? Kamu tidak berbohong padaku, kan?" James berkata dengan nada yang sangat tegas, "Sayang, bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang masalah yang begitu penting? Jonathan sudah berada di ranjang rumah sakit sekarang, dokter sedang memeriksa Jonathan." Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengirimkan video." Sebelum Jenny dapat menjawab, James menutup telepon dan mengirim panggilan video ke Jenny. Jenny juga langsung terhubung, dan segera dia melihat James berlari di koridor area rawat inap di layar ponsel. James mengganti kamera. Dia sudah berlari kembali ke bangsal Jonathan. Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat 2 dokter melakukan pemeriksaan rinci terhadap Jonathan. Semua dokter ini adalah dokter yang diburu oleh BW Powder dari rumah sakit tumor besar. Tugas utama mereka di sini bukan untuk merawat pasien, tetapi untuk menggunakan cara paling profesional untuk memantau penggunaan pil pembaruan BW setiap pasien. Perubahan fisik sebelum dan sesudah perawatan digunakan untuk mencatat kemanjuran spesifik dari pil pembaruan BW. Melihat James kembali, seorang dokter berkata kepadanya, "Maaf, apakah Anda ayah Jonathan, Tuan James?" James mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya, dokter, bagaimana keadaan putra saya sekarang?" Dokter berkata, "Saat ini, kondisi Jonathan tidak terlalu baik. Semua aspek dirinya adalah tanda-tanda kanker stadium akhir. Tapi dia tidak mengancam jiwa. Kami baru saja mengambil darah darinya dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan indeks kanker yang komprehensif, kami akan segera mengatur agar dia melakukan CT scan untuk melihat pembagian sel kanker saat ini." James bertanya dengan tidak sabar, "Maaf, kapan Anda bisa mulai memberikan pil pembaruan BW untuk anak itu?" Dalam pandangan James,
Pil pembaruan BW adalah satu-satunya sedotan yang menyelamatkan nyawa putranya saat ini. Sedangkan untuk pengambilan darah dan CT scan, ini hanyalah pemeriksaan kanker rutin dan tidak memiliki efek terapeutik. Dokter juga memahami suasana hati James dan menjelaskan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Alasan mengapa kami ingin mengambil darah dan melakukan CT scan untuk anak tersebut terutama untuk memahami kondisi fisik anak saat dirawat di rumah sakit. Sehingga bisa juga terkait dengan tindak lanjutnya. Untuk referensi dan perbandingan, kami sudah mengambil darah anak itu sebelum meminum obatnya. Dan sekarang kami akan mengirim anak itu ke bagian radiologi. Dia akan minum 2 pil pembaruan BW." James bertanya dengan heran, "2 sekaligus?" "Ya." Dokter mengangguk, mengingat kondisi Jonathan semakin kritis. "Kami berencana untuk memberinya konsolidasi cepat selama 5 hari terlebih dahulu. Selama 5 hari ini, kami akan memberinya 2 pil pembaruan BW setiap hari. Supaya kondisi fisiknya cepat pulih. Setelah 5 hari, dia akan memasuki masa stabil. Dan kami akan memberikan 1 pil pembaruan BW setiap hari sampai dia sembuh dan keluar dari rumah sakit." James menghela napas lega. Mengambil 2 pil pembaruan BW sehari selama 5 hari berturut-turut, putranya pasti akan mendapatkan banyak kelegaan. Mungkin dia akan bisa bangun dari tempat tidur setelah 5 hari. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih banyak." Dokter tersenyum sedikit, "Sama-sama, ini yang harus kita lakukan." Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Sudah hampir waktunya untuk pergi ke departemen radiologi, Tuan James, ikutlah dengan kami." "Oke." James setuju tanpa ragu, dan kemudian bersama dengan dokter, mendorong tempat tidur rumah sakit putranya ke departemen radiologi. Setelah sampai di bagian radiologi, perawat menyuntikkan agen kontras ke Jonathan yang tidak sadarkan diri, dan kemudian mendorongnya ke ruang CT. Karena CT ini adalah pemindaian seluruh tubuh, maka akan memakan waktu yang relatif lama. James agak cemas. Apa yang dia cemaskan bukanlah hasil CT, tapi kapan putranya bisa makan pil pembaruan BW hari ini. Sementara James mondar-mandir di luar pintu ruang CT, Baraka masuk dari pintu masuk departemen radiologi. James melihat sekilas Baraka, bergegas maju, dan berkata dengan hormat, "Tuan Baraka, terima kasih banyak." Baraka tersenyum dan berkata, "Tuan James, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya karena telah memberikan kesempatan ini untuk Jonathan. Karena dalam kasus saya, anak seperti Jonathan yang berusia lebih dari 10 tahun dan berasal dari keluarga kaya tidak memenuhi kriteria penerimaan. Proyek eksperimental klinik kami memiliki aturan dan algoritma penilaian yang jelas. Dan saya harus mengikuti aturan ini untuk menyaring daftar. Dan saya tidak punya hak untuk melampaui ruang lingkup aturan." James mau tidak mau bertanya, "Tuan, saya ingin tahu siapa yang memberi Jonathan kesempatan?" Baraka tersenyum dan berkata, "Orang yang bisa memberimu celah di luar aturan tentu saja adalah orang yang membuat aturan. Dan hanya dia yang memiliki otoritas dan kualifikasi untuk membiarkan Jonathan masuk." James bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah Anda CEO BW Powder?" Baraka mengangguk, "Saya CEO, tapi saya bukan bosnya. Bos sebenarnya, seperti yang Anda lihat, adalah Tuan Tama Renza." "Tuan Renza?" James berseru kaget. "Dia? Apakah dia bos dari BW Powder?" "Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahumu bahwa Tuan Damar yang ditemui Bam dan yang lainnya sebenarnya adalah Tuan Renza. Tapi Tuan Renza tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka berdua karena alasan pribadi. Kebetulan mereka berdua juga pasien kanker. Dia memutuskan untuk membuat pembukaan khusus untuk mereka berdua. Dan kemudian dia memikirkanmu dan Jonathan, yang membuat Bam memanggilmu.
James melebarkan matanya dan bergumam, jadi Tuan Renza adalah bos dari BW Powder. Tidak heran saya melihatnya di pusat penelitian ilmiah Fei hari itu, dan bahkan Nona Fei menghormatinya. Berpikir bahwa kesombongannya yang merindukan BW Powder, tetapi Tama sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberi Junathan kesempatan untuk bertahan hidup. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.